Halo, selamat pagi anak ibu. Hari ini kita masih belajar tematik. Tema 6 menuju masyarakat sejahtera, subtema 2 membangun masyarakat sejahtera. Dan hari ini kita akan memasuki pembelajaran yang keempat. Ibu ingatkan sebelum belajar anak ibu sebelumnya berdoa dulu untuk mengikuti pembelajaran. Oke anak ibu, mari kita belajar bersama-sama. Adin mempunyai kakak sepupu laki-laki bernama Arif. Mereka sering bermain bersama. Wajah Udin dan Arif mirip bak pinang dibelah dua. Hanya ada beberapa perbedaan di antara mereka. Dari segi umur, Udin 3 tahun lebih muda daripada Arif. Kumis Udin belum tumbuh, sedangkan kumis Arif mulai tumbuh tipis. Suara Arif lebih besar daripada suara Udin. Jakun Arif juga sudah tampak besar. Itulah perbedaan Udin yang masih anak-anak dan Arif yang sudah masuk masa pubertas. Nah, apa perbedaan masa anak-anak dengan masa puber? Itu yang kita temukan di pembelajaran hari ini. Oke, mari kita lanjutkan lagi seputaran Udin dan Arif. Arif bermain ke rumah Udin. Mereka berbincang tentang banyak hal, mulai dari pelajaran di sekolah sampai acara televisi yang sedang mereka tonton. Mereka tampak seperti kakak adik yang hidup rukun. Melihat ciri fisik Udin dan Arif, tampak perbedaan antara masa anak-anak dan masa puber. Untuk mengetahui apakah anak ibu sudah masuk puber atau masih di masa anak-anak, anak ibu boleh mengetahui atau mengisi kolom. Nanti sudah dilampirkan beberapa pertanyaan, anak ibu tinggal menceklis. Untuk mengetahui kamu saat ini sudah masuki masa pubertas atau masa anak-anak, anak ibu cukup melakukan dengan menjawab secara jujur pertanyaan-pertanyaan dalam tabel berikut. Isi tabel dengan tanda checklist. Apabila kolom sudah lebih banyak checklistnya, berarti anak ibu sudah memasuki masa puber. Namun sebaliknya, apabila checklistnya lebih banyak di kolom belum, berarti anak ibu masih termasuk anak-anak. Oke, untuk mengetahui tersebut, anak ibu yang laki-laki boleh mengisi kolom berikut ini. Apakah sudah mulai tumbuh rambut tipis di bagian tubuhmu selain rambut di kepala? Jawab sudah atau belum. Silahkan dicek kondisi tubuhnya. Apakah jakun di leher kamu sudah tampak membesar? Oke, boleh diraba dulu lehernya apakah sudah ada jakun. Lalu apakah kamu sudah mengalami perubahan suara yang menjadi lebih besar dari suara sebelumnya? Dan apakah kulitmu sudah lebih kencang dan otot membesar? Dan yang terakhir, apakah anak ibu sudah merasa dadanya lebih bidang dari sebelumnya? Untuk kesimpulannya nanti, apabila checklist anak ibu lebih banyak di kolom sudah, berarti anak ibu sudah memasuki masa puber. Dan apabila checklistnya lebih banyak di kolom belum, berarti kesimpulannya anak ibu masih anak-anak. Sekarang kolom yang harus diisi anak ibu yang perempuan. Apakah sudah mulai tumbuh rambut tipis di bagian tubuhmu selain rambut di kepala? Apakah kamu sudah mengalami perubahan suara yang menjadi lebih melengking dari suara sebelumnya? Apakah pinggul anak ibu sudah mulai melebar? Apakah kulitmu sudah menjadi lebih halus? Tambahannya juga untuk anak perempuan boleh, apakah dadamu sudah lebih membesar? Kesimpulannya juga sama seperti yang anak laki-laki. Apabila checklistnya lebih banyak di kolom sudah, berarti anak ibu sudah memasuki masa puber. Oke anak ibu, Arif
dan Udin juga terkesima menonton sebuah tarian di televisi. Mereka tertarik dengan gerakan penari. Penari Kelana Topeng memakai topeng. Meskipun wajah ditutupi topeng, penari tetap lincah bergerak. Oke, kita baca teks tari Kelana Topeng dulu. Tari Kelana Topeng merupakan bentuk karya tunggal. Tari ini berasal dari daerah istimewa Yogyakarta. Tari Kelana Topeng pada umumnya ditarikan oleh penari putra. Tema yang menjadi sumber tarian ini mengambil dari cerita Panji. Cerita itu tentang Raja Kelana, Sewandana yang sedang jatuh cinta. Gerak-gerik tarinya menggambarkan Prabu Kelana yang sedang menghias diri. Ada gerak mengatur rambut, ada gerak menghias kumis, ada gerak menata pakaian, ada juga gerak sedang bercermin. Iringan yang mengiringi tarian yaitu seperangkat gamelan Jawa. Penari saat pertunjukan tari Kelana Topeng menggunakan busana, di antaranya celana, kain, sabuk, selendang, penutup kepala, hiasan dada, hiasan tangan, dan hiasan kaki. Tari Kelana Topeng ditarikan kurang lebih selama 15 menit. Penari menggunakan topeng selama menarikan tari Kelana Topeng. Pemakaian topeng oleh penari secara terus-menerus selama menarikan tarian ini sehingga membuat kagum para penonton. Penari tetap semangat dan lincah dalam bergerak meskipun memakai topeng. Nah, dari tari Kelana Topeng ini kita akan mengetahui nanti apa informasi dari teks tersebut. Oke, anak ibu, dari tari Kelana Topeng ini juga kita dari judul tari Kelana Topeng kita akan bisa memprediksikan kira-kira apa isi dari sebuah teks tersebut. Informasi apakah yang anak ibu harapkan ketika kamu baru membaca judul teks non-fiksi? Jadi tadi judulnya adalah Tari Kelana Topeng. Informasi tentang Tari Kelana Topeng itu yang akan kamu ketahui dari judul tersebut. Sesuaikah antara harapan informasi yang kamu peroleh ketika baru membaca judul teks non-fiksi dengan informasi yang kamu peroleh setelah membaca? Jadi di sini kita membandingkan informasi dari judul bacaan dengan informasi setelah kita membaca. Jadi anak ibu boleh menyesuaikan, sesuaikah judulnya dengan isi bacaan? Lalu informasi apakah yang kamu peroleh setelah membaca teks non-fiksi yang berjudul Tari Kelana Topeng? Informasi yang diperoleh setelah membaca teks non-fiksi berjudul Tari Kelana Topeng adalah mengetahui asal Tari Kelana Topeng, unsur-unsur tari saman dan busana, serta properti Tari Kelana Topeng. Oke anak ibu, jadi kira-kira seperti itu pembelajaran kita hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.